di dalam waris ini beberapa kali dialami atau ada masyarakat konsultasikan KBA ini kasus yang memang banyak dikonsultasikan oleh masyarakat. Yang pertama itu mengenai ahli waris pengganti. Apakah ahli waris pengganti dapat diterapkan manakala si pewaris itu ya meninggal sebelum ahli waris utamanya itu meninggal, atau ahli waris pengganti dapat diterapkan ya manakala si pewarisnya belum meninggal tapi ahli warisnya yang utama sudah meninggal, gitu. Itu yang dua kondisi yang sering terjadi, dan bahkan ada beberapa sengketa terhadap itu, dikesampingkan tuh ahli waris, gitu. Yang kedua mengenai sistem administrasi kewarisan. Kewarisan ini kan status personil yang melekat, tapi dalam segi administrasi kadang-kadang ya orang menjadi ahli waris ya harus nunggu dari keterangan RT, keterangan lurah, gitu kan. Tahu sendiri, kita sistemnya masih uang tip gitu kan. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kemampuan finansial sama sekali, ya, secara administrasi bisa tertunda hak warisnya karena tidak mampu untuk membayar aparat kelurahan. Nah, ini yang menjadi problem. Kira-kira apakah memang bisa dengan otomatis pengakuannya harus, atau tetap secara administrasi harus tetap dituliskan, gitu kira-kira itu. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ya, baik, terima kasih Mas Hasbul. Pertanyaannya ini memang ini sekarang yang banyak muncul. Yang pertama mengenai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti begini, kalau kita bicara secara aspek hukum murni, kita punya kelemahan bahwa kita belum punya undang-undang untuk hukum kewarisan. Ya, untuk Islam kita hanya punya kompilasi hukum Islam. Kalau kita lihat dari segi peraturan perundang-undangan bahwa dia sifatnya tidak mengikat. Di situ kelemahannya. Oleh sebab itu, maka untuk beberapa kasus yang sifatnya multitafsir, ini banyak terjadi disparitas putusan. Itu yang saya alami, termasuk juga masalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti bukan hanya siapa yang meninggal duluan, tetapi sejauh mana. Apakah ahli waris pengganti hanya ke bawah saja, anak cucu, atau ke samping, saudara, keponakan. Nah, ini banyak terjadi masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru, gitu. Sehingga terjadi disparitas putusan, gitu. Memang di KHI kita juga tidak jelas tentang hal ini. Sampai sejauh mana urutan ahli waris pengganti ini. Hanya secara umum bahwa seseorang menjadi ahli waris itu adalah menjadi ahli waris apabila dia bisa menjadi ahli waris apabila tadi dikatakan dia masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia. Gitu. Jadi nggak bisa dia meninggal lebih dahulu. Begitu pula diterapkan kepada ahli waris pengganti. Nah, di sini konsepnya adalah sebenarnya secara Islam kan gini, untuk ngurus waris itu kan harus disegerakan, gitu ya. Bukan seperti beberapa hukum adat ya, yang harus nunggu ini, harus ini. Kalau Islam kan tidak, mestinya harus disegerakan. Nah, kalau disegerakan, tapi kita kan terhambat, kayak tadi, terkait dengan yang kedua nih, sistem administrasi, jadi terhambat. Nah, dalam perjalanannya ini kan sering terjadi, lagi ngurus, meninggal lagi ahli warisnya. Nah, jadi ini satu belum selesai, justru meninggalkan masalah baru. Di sini sering terjadi lagi masalah. Tapi kalau secara Islam memang kalau orang meninggal harus disegerakan. Walaupun kadang istilahnya gini ya, kalau secara etika juga gini.
Kadang, oh kuburannya belum kering, udah bicara kewarisan. Tapi sebenarnya secara Islam itu yang benar ya begitu. Makanya ketika di pemakaman biasanya kan diumumkan tuh, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang atau piutang dengan almarhum atau almarhumah harap segera menghubungi ahli waris. Nah, itu memang kewajiban ahli waris kan, menginventarisir. Kalau udah selesai inventarisir ya harus dibagi. Tapi kita kan karena faktor etika, faktor budaya, kadang-kadang faktor administratif akhirnya jadi terlambat dan menimbulkan masalah baru. Akhirnya menimbulkan sengketa baru di pengadilan. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu sekali lagi bisa memunculkan disparitas putusan. Ya. Jadi seperti itu Mas Hasbul. Memang ini tugas LKBH juga ini. Akhirnya membantu hal-hal seperti itu. Nah, masalah administratif. Sekali lagi saya katakan kita belum punya undang-undang. Jadi tidak ada kekuatan mengikat dan tidak ada kekuatan memaksa. Ya, jadi sementara ini sebenarnya untuk kewarisan itu bisa melalui pengadilan, bisa juga tidak melalui pengadilan. Ya, tidak melalui pengadilan. Jadi kalau misalnya dianggap berbelit-belit masalah administratif, ya diselesaikan aja lah, tidak usah ke pengadilan. Tapi saya sarankan ada secari kertas yang menunjukkan bahwa itu sudah diselesaikan. Ya, kalau untuk harta yang sedikit mungkin nggak masalah ya. Tapi untuk masalah yang besar, nah apalagi masalah tanah nanti next nih Pak Siombing, ini akan menjadi masalah, gitu ya. Oh, apa masalahnya gini? Kan tuan tanah gitu ya, hartanya banyak. Nah, masa nggak bisa ngurus itu? Itu kan harta objek. Repotnya gini, objek itu kan harus dicairkan. Untuk menjadikan cair ini juga butuh dana. Nah, itu. Jadi kadang-kadang terkendalanya seperti itu gitu loh. Padahal dia hartanya banyak, tapi semua dalam bentuk yang bukan cair. Nah, untuk mengurusnya butuh hal-hal yang cair. Nah, itu terkendalanya di situ ya. Jadi begitu. Nanti itu berkaitan tuh dengan tanah seperti itu. Jadi begitu Mas Hasbul, jadi memang kita tidak harus menyelesaikan ke pengadilan, namun memang ada baiknya untuk diselesaikan ke pengadilan. Kenapa? Agar ada kekuatan hukum. Terlebih lagi apabila hartanya banyak. Kalau hartanya dikit sih saya rasa nggak jadi masalah gitu ya. Bisa bagi-bagi ini selesai, semua menerima ya sudah. Ya, sementara itu aja. Terima kasih Ibu Zaitun. Selanjutnya ada yang bertanya nih Bu di kolom komentar dari akun Semantik Rakyat Adrian Fakultas Hukum Trisakti. Bagaimana bila harta yang ditinggalkannya tidak bisa menutupi utang-utangnya sebelum dibagi waris? Bagaimana bila harta yang ditinggalkan tidak bisa menutupi utang-utang sebelum dibagi waris? Sebelum dibagi waris, ya. Nah, hartanya berarti hutang lebih besar daripada harta peninggalan. Ya, itu tidak akan terjadi kewarisan. Seperti yang tadi saya katakan, salah satu prinsipnya, salah satu asasnya terjadi kewarisan apabila harta peninggalannya positif. Kalau harta peninggalannya negatif, yaitu hutang lebih besar daripada harta peninggalan, itu tidak akan terjadi kewarisan. Ya. Malah harus nanggung hutang ya. Malah, ya. Nah, bagaimana tentang hutang ini? Ya, secara di dalam KHI itu dijelaskan bahwa ahli waris menanggung itu hanya sebatas harta peninggalannya saja. Ya, jadi tanggung jawab yuridis hanya sebatas harta peninggalan saja. Ya, namun ada tanggung jawab moral kalau untuk anak. Tapi untuk secara yuridis kalau nggak ada hartanya tidak bisa dituntut kepada ahli warisnya. Begitu.
ada lagi Bu dari akun Rumah Hijau. Apakah dana pensiun termasuk ke dalam harta warisan? Iya, betul. Dana pensiun termasuk. Masuk juga. Iya, termasuk harta peninggalan. Ya, dana pensiun, asuransi jiwa, ya, itu termasuk dalam harta peninggalan. Ya, ada lagi Bu dari akun Mega. Apakah barang yang misalnya diberikan oleh ahli waris kepada anaknya ketika masih hidup dan sudah dibalik nama atas nama anaknya termasuk ke dalam warisan dan akan tetap dibagi ke ahli waris lainnya? Gimana tadi pertanyaannya? Apakah barang yang misalnya diberikan oleh ahli waris kepada anaknya ketika masih hidup dan sudah dibalik nama atas nama anaknya termasuk ke dalam warisan dan akan tetap dibagi ke ahli waris lainnya? Oke, berarti si anak ini mendapatkan hibah. Iya. Iya, iya kan? Iya. Hibah dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Iya kan? Kemudian langsung dibalik nama, itu sudah menjadi atas nama anaknya. Ya, nah ini yang menjadi masalah. Di dalam pasal 212 kalau saya tidak salah KHI itu dikatakan bahwa hibah dapat diperhitungkan menjadi harta warisan. Dapat artinya bisa iya, bisa tidak. Ini juga yang kadang-kala menjadi masalah sengketa di antara ahli waris. Kalau ada anaknya tiga-tiganya mendapat hibah, ini mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau yang diberikan hanya satu anak, tapi dua anak yang lain lagi tidak terima, ya, maka itu bisa disengketakan. Bisa disengketakan artinya bisa dituntut ke pengadilan dan itu dapat digugurkan, bukan digugurkan, artinya bisa dimasukkan ke dalam harta peninggalan. Kecuali di dalam Islam ada prinsip yang namanya antarodun minkum, saling rela, saling ridho. Ya, misalnya yang tahu yang dapat cuma anak yang itu kok udah dapat rumah dari bapaknya, gitu kan? Tapi saudara yang lain nggak masalah, nggak apa-apa deh. Kita ikhlas, kita ridho, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau yang lain tidak ikhlas, tidak ridho, maka harta itu ditarik lagi menjadi harta peninggalan. Ibu, misalnya dalam satu keluarga itu anaknya ada 5 misalnya. Nah, yang diberikan hibah itu satu anak. Nah, di antara 5 anak itu 4-4-nya setuju, tapi hanya satu yang tidak setuju itu tetap nggak bisa. Nggak bisa. Yang namanya keikhlasan harus semua. Karena walaupun satu orang ada peluang nanti dia untuk menggugat. Jadi walaupun hanya satu orang yang tidak setuju tapi tetap bisa digugat. Ya, bisa digugat. Ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir ya begini ada pertanyaan dari akun Bella Rofi. Pertanyaannya adalah apabila hibah atau wasiat yang diberikan pewaris melebihi sepertiga, di mana dalam Islam untuk hibah atau wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan, apakah wasiat atau hibah itu tidak sah? Ya, hibah atau wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang. Apabila melebihi dari sepertiga, kalau ahli warisnya ikhlas ridho boleh, tapi kalau tidak nggak boleh, harus dikurangi. Itu mutlak. Nah, disinilah fungsinya orang hukum, termasuk notaris, harus paham. Ya, jadi kalau menuliskan akta hibah wasiat tidak bisa membiarkan keinginan dari orang yang berhibah, tapi kita harus memberikan petunjuk secara hukum agar dia tidak digugat. Ya, biasanya kan suka dengan akta notaris dan apa, ya kan? Nah, jadinya itu notaris harus paham, ini maksimal sepertiga. Kalau tidak sepertiga, dia harus dikurangi sampai batas sepertiga. Oke. Sudah? Terima kasih. Sepertinya untuk materi pertama sudah cukup. Terima kasih untuk Ibu Zaitun Abdullah.